Nih, pecah. Arab Saudi resmi angkat Anies Baswedan jadi Dewan Penasihat Kota Riyadh. Ayo, mana suaranya anak abah di sini? Ayo, mana nih? Lagi apa? Lagi kepanasan ya? Melihat ratusan juta rakyat mencintai Abah Anies. Tengok ini 300 juta rakyat Indonesia siap kawal Abah Anies. Jadi kalau dia sekarang menjadi penasehat, ya, salah satu anggota penasehat di Arab Saudi, itu sangat bagus. Dan saya sarankan, dan saya sangat berharap Arab Saudi menyiapkan tempat atau tempat tinggal bagi dia di sana. Kalau bisa, permanen residen di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak abah yang mulai pada mabok kecubung lagi. Kayaknya sih bukan hanya karena mabok kecubung bang, iya sih ya. Tapi karena kebanyakan minum air kencing onta juga. Setelah bikin hoax abah ya, yang katanya diangkat jadi penasehat kerajaan Arab ya, kini muncul lagi isu ya, katanya abah didukung oleh 300 juta rakyat Indonesia untuk menjadi presiden. Ada rakyat, bukan rakyat Indonesia ya yang dukung, tapi rakyat Yaman kali ya. Karena setahu saya rakyat Indonesia itu belum sampai 300 juta ya kan. Kalau rakyat Yaman setahu saya 300 miliar malahan. Ngibul kok kebangetan. Aduh. Antara apa? Junjungan dan para pengikut 11-12. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Lagi apa? Lagi kepanasan ya? Melihat ratusan juta rakyat mencintai Abah Anies. Tengok ini 300 juta rakyat Indonesia siap kawal Abah Anies sampai menjadi presiden. Ini salah satu bukti teman-teman ya. Abah Anies ini benar-benar ya dicintai rakyat, dan yang menginginkan Abah Anies menjadi presiden itu rakyat teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke rakyat menginginkan Abah Anies menjadi presiden di tahun 2029. Buat kalian anak-anak Abah dari Sabang sampai Merauke, kita tetap teman-teman yang menyuarakan Abah kita sampai jadi presiden. Luar biasa, rakyat Indonesia ini sangat butuh beliau ya, Abah Anies Rashid Baswedan menjadi presiden di tahun 2029. Salam perubahan, salam akal sehat, merdeka. Lagi apa lo? Lagi kejang-kejang ngelihat Abah didukung oleh 300 juta rakyat untuk menjadi presiden. Ya. Iya, perlu saya disclaimer teman-teman ya. Saya ini curiga, ini bukan 300 juta rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia belum sampai 300 juta. Aduh, ini mah 300 juta rakyat nyaman. Aduh. Kemarin bikin isu katanya Abah diangkat jadi penasehat keluarga kerajaan. Sekarang bikin isu lagi katanya Abah dirindukan, didukung oleh 300 juta rakyat Indonesia. Ada kurang banyak kejubungnya bro ya, biar sekalian modiar. Lanjut. Nih, pecah. Arab Saudi resmi angkat Anies Baswedan jadi Dewan Penasihat
Kotaria. Ayo, mana suaranya anak Abah di sini? Ayo, mana nih? Nah, loh, anak Abah mana? Anak Abah mah pada mabok, Bang. Nggak ada yang komentar anak Abah pada mabok, ya kan? Mabok kecubung. Kebanyakan minum kencing onta. Ada, lanjut. Breaking news, Al-Abah Al-Magdi diangkat jadi penasehat kerajaan Arab Saudi. Warganet, haters, kejang-kejang. Masih aja bikin judul berita yang mancing-mancing gitu. Kejang-kejang. Ngapain kami kejang-kejang? Saya emang nggak kejang-kejang, justru saya bahagia. Saya senang melihat berita yang begini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Abah. Abah akhirnya jadi penasehat. Artinya Abah dibutuhkan di dunia internasional. Ya benar kata Dokter Tipa. Terwujud juga akhirnya. Dan menurut saya ini bisa mengharumkan nama negara kita di dunia internasional. Dan Abah bisa seperti ini kan berkat doa kalian juga. Setiap hari kalian komen semoga Abah diangkat derajatnya, dibutuhkan di dunia internasional. Nah sekarang Allah kabulkan doa kalian, harapan kalian itu. Tapi yang perlu diingat setelah ini ya kalian jangan lagi bikin rusuh di sosmed. Apalagi ada tadi yang komen begini, dibuang di negara sendiri, dibutuhkan di negara orang. Yang dibuang siapa? Nggak ada yang dibuang. Kalau dibuang mah Abah kalian nggak tinggal di sini. Abah itu cuman gagal jadi presiden. Itu aja, sesimpel itu. Gak usah dipelintirin kemana-mana. Gak ada yang dibuang kok. Doain aja Abah kalian biar di sana itu karirnya cemerlang. Sekarang mungkin jadi penasehat, nanti bisa jadi Abah jadi sekretaris, jadi ketua di sana dan sebagainya ya. Wallahu a'lam kan. Tapi yang perlu diingat juga, jangan lagi komen begini. Please gak usah. Ya karena kalau kalian bilang Abah itu dibutuhkan di dunia internasional, ya udah doain biar karirnya cemerlang di sana. Kalau masih ngarepin jadi presiden di sini, ya downgrade dong. Kenapa saya bilang downgrade? Ya kan udah bagus itu di dunia internasional, Abah berkarir di sana, dikenal di sana. Masa ia balik lagi ke sini jadi presiden di sini? Biarlah Abah melalang buana ke negara-negara yang membutuhkan beliau. Kalau kalian masih ngarepin Abah kalian jadi presiden di sini, ya artinya kalian tuh nggak mau Abah kalian lebih maju. Emangnya harus banget jadi presiden di sini? Ya kan nggak juga, karena titik kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari dia jadi presiden atau enggak, tapi diukur dari kebermanfaatan dia bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi manusia yang lain. Dan terakhir, tolong kepada kalian juga dijaga sikapnya, kelakuannya di sosmed. Gak usah nyerang-nyerang lagi. Fokus aja doain Abah kalian biar menjadi orang yang lebih baik. Nanti takutnya Abah gak lama di sana, sebulan udah dipecat, udah diganti sama yang baru karena kelakuan kalian. Iya, bener. Haters Abah sekarang sedang kejang-kejang ya. Setelah Abah jadi penasihat kerajaan Arab Saudi, beneran kejang-kejang. Ada, jangankan jadi penasehatnya kerajaan Arab Saudi, ya kan, jadi penasehatnya para malaikat juga apa? Nggak ngurus itu. Emang gua pikirin. Yang jelas jangan sampai ini barang jadi presiden Republik Indonesia, ya kan. Kalau mau jadi presiden Republik nyaman terserah, ya kan. Mau jadi presiden Republik akhirat terserah. Yang penting jangan jadi presiden Republik Indonesia. Lanjut. Anies Baswedan diangkat oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai anggota Dewan Penasehat Royal Commission for Riyadh City atau RCRC. Lembaga ini adalah otoritas pemerintah tertinggi yang bertugas mentransformasi dan memajukan ibu kota Arab Saudi. Gimana kawan? Keren nggak Abah Anies? Ini kalau berita ini dibaca atau didengar oleh ternak Mulyono, mereka pasti kelabakan. Mereka pasti kejang-kejang. Keren. Tapi kalau kelabakan dan kejang-kejang itu salah besar ya. Kita senang Abah Anies dapat kerja di sana, menjadi salah satu anggota Dewan Penasehat di Arab Saudi ya. Jadi itu bukan masalah, itu bukan sesuatu hal yang dianggap oleh para
pecinta Mulyono atau Termul, ya, hal yang membuat kejang-kejang. Justru sangat-sangat senang biar si Abah ada kerjaannya. Jadi si Abah tidak lagi mengomentari hal-hal yang tidak penting. Jadi si Abah tidak lagi membuat statement-statement yang memecah belah bangsa. Biarlah dia sibuk di Arab Saudi sana. Dan kalau bisa, ya, Arab Saudi menyediakan tempat bagi dia di sana. Itu lebih bagus lagi itu, ya kan? Jadi dia tidak bikin sesuatu hal yang aneh-aneh lagi di negara ini, ya. Yang tiba-tiba lah dia bangun jembatan katanya, ya, dari satu jembatan bisa sampai puluhan kali atau ratusan kali video dibuat dari berbagai sudut, ya. Terus dia tidak perlu lagi ngangkat-ngangkat beko, dia tidak perlu lagi datang ke acara tanpa diundang seperti acaranya Bapak SBY, kan bikin malu itu, nggak diundang datang, ya. Dia tidak perlu lagi mengomentari, ya, soal videonya JK, ya, yang katanya dipelintir, padahal karena sebuah video yang dipelintir lah, ya, yaitu video Ahok, dia bisa dikatakan menjadi gubernur, ya. Jadi kalau dia sekarang menjadi penasehat, ya, salah satu anggota penasehat di Arab Saudi, itu sangat bagus. Dan saya sarankan dan saya sangat berharap Arab Saudi menyiapkan tempat atau tempat tinggal bagi dia di sana. Kalau bisa permanen residen di sana, ya, itu lebih bagus lagi. Jadi tidak kejang-kejang kok, malah sangat senang. Kalau dia ada kesibukan, berarti aman negara ini, ya. Makin dia tidak ada kesibukan, makin gacor nanti negara ini. Oke? Nah, ini menarik nih, ya kan? Jangan kau pikir ya rakyat Indonesia terutama ternak Mulyono kejang-kejang ya ketika Abah itu dijadikan penasehat kerajaan Arab Saudi. Enggak, malah bahagia ya kan? Malah senang ya. Bahkan lebih baik ya, saya berharap kepada pemerintah Arab Saudi untuk memberi apa namanya, kewarganegaraan Arab Saudi gitu loh, biar tinggal di sana permanen. ada biar gak jadi warga negara Indonesia lagi gitu. Biar di sana bacot ya, bacot di Riyadh sana. ada aja ya. Lanjut. Teman-teman, kebayang nggak kalau Abah Anies jadi presiden Indonesia? Ini kayaknya kejadiannya nih sama persis pada saat dia menjabat jadi gubernur DKI. Nggak jauh beda lah, 11-12 sama. Kayaknya seperti ini nih. 1 tahun pertama ya, masih mantau berita-berita kemenangan, euforia. Ada kerabat datang, gubernur. Pak, gubernur Pak sekarang. Duduk. Kalau nggak saya gini, nggak menang saya Pak. Ya, untung aja. Sambil makan. Gimana Pak, teman-teman kita semua? Udah tahu kan saya udah jadi gubernur? Udah dulu Pak, ada tamu berikutnya datang, antri. Ya, sampai ketemu besok. Oke. Selama 1 tahun terima tamu, tapi teman-teman dekat. Iya, masuk. Apa kabar? Gimana? Gubernur. Iya, gubernur DKI, orang nomor 1 DKI. Gimana jabatan? Coba sebentar. Ada berapa orang ya teman-teman kita ya? Dari partai ini? Oh iya. Oke, nanti saya tempatkan di posisi yang strategis ya. Iya, gampang ya. Ya udah ya, itu ada berikutnya. Maklum sibuk gubernur. Pas banget ada ondel-ondel lewat ya.
Ya itulah, 1 tahun pertama masih dalam euforia. Tahun kedua ada kolega datang, Pak Anies, mbok ya bikin tugu sepatu, ya kan, di Jenderal Sudirman. Itu buat apa? Car Free Day itu loh. Iya, pasti disenangi warga. Iya, berapa. Ide bagus tuh, ide bagus. Oke, ACC kerjakan tugu sepatu, ya kan? Lagi koleganya datang. Apa. Oh ya boleh Kak, karya seni boleh, bagus dari bambu. Oke, berapa anggarannya? Iya. Oke, laksanakan. Yang penting Jakarta ada perubahan. Ya. Iya. Nah, berikutnya. Ini nih. Sumur resapan. Ini yang krusial nih. Paling parah. Ya udah, kerjain aja, ya. Aku lagi banyak tamu, ya. Iya. Udah, pokoknya kerjain aja. Ada telepon dari Sudin. Dari senior juga pada telepon. Halo, iya Pak. Iya, alhamdulillah jadi gubernur saya Pak. Rasuna Said ya Pak. Oh alah, dirapin ya Pak. Oke, saya catat dulu ya Pak. Iya, oke. Nanti saya agendakan Pak. Iya. Oke. Gagasan bagus itu Pak. Siap. Ini pembongkaran tiang-tiang tuh loh, tiang-tiang pancang di Rasuna Said. Ada permintaan sejak dulu, tapi didiemin. Padahal nggak seberapa, itu orang cuma bongkar kan. Itu kira-kira kalau Pak Anies jadi presiden ya, akan sama persis seperti menjabat jadi gubernur. Banyak gagasan, terlalu banyak euforia. Karena apa? Dilandasi atas dasar nafsu yang menggebu-gebu untuk berkuasa. Karena titipan juga. Itu di belakangnya akan memanfaatkan Abah Anies kalau jadi presiden. Sama seperti jadi gubernur tempo hari. Kacau balau. Ya. Jadi pernyataan Pak JK pada saat menyinggung Pak Jokowi saat mau jadi presiden bisa berantakan, itu pas ditujukan untuk Abah Anies. Bisa berantakan, ya kan? Iya, ya teman-teman, hati-hati deh, ya, jangan salah pilih. Kalau tetap mau pilih Abah Anies ya monggo silakan, aku hargai, ya. Cuma aku wanti-wanti, kalau kalah ya udah kalah, ya. Jangan merusuhi, jangan nyebar fitnah, terima dengan lapang dada. Ya teman-teman, untuk Gerakan Nasional 2029 jangan lupa kosongin partai-partai yang membenci Pak Jokowi. Itu tandanya mereka nggak mendukung Indonesia maju. Cuma Pak Jokowi yang terbaik. Teman-teman. Ya. Karena apa? Ini transisinya ke Pak Prabowo udah bagus. Kan harus melanjutkan. Jangan ganti presiden mundur lagi, terus ditinggal. Gak maju-maju. Ya. Oke. Jangan lupa ya, 2029 kosongin partai-partai yang benci Pak Jokowi. Presidennya tetap Gibran. Ya, Gibran. Gak ada lagi sosok yang pantas selain Gibran. Ya. Terus gubernur, pilih yang terbaik, putra putri terbaik di daerah kalian masing-masing. Anggota dewannya kosong. Ya, udah kebanyakan undang-undang, percuma. Ya. Makan lagi Anies. Biasa.
Dah, gini aja Bang ya, mari kita bareng-bareng mendesak kepada Prabowo agar membuat sebuah PP ya, peraturan pemerintah memulangkan para keturunan imigran yang bikin gaduh. Hah? Atau kita benar-benar meminta kepada pemerintah Arab untuk menjadikan Abah sebagai penasihat keluarga kerajaan. Hah? Kalau perlu nobatkan sebagai penasihat para malaikat. Hah? Iyalah, kalau mau jadi presiden, presiden nyaman aja bah ya, jangan presiden Indonesia. Karena kalau jadi presiden Indonesia, kan rakyat Indonesia belum sampai 300 juta tuh kan, ya. Tadi kan sudah diklaim katanya didukung oleh 300 juta rakyat. Indonesia belum ada bah rakyatnya sejumlah 300 juta ya kan. Tapi kalau Republik Nyaman ada. Malah lebih-lebih ya kan, termasuk jin dan setan dihitung juga nanti itu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.